Iya. By Faisal Assegaf, kritikus. Mahfud MD sudah terkenal belepotan, sok jadi pendekar hukum. Faktanya hanya memaklar isu anti korupsi. Lucunya ambisi jadi cawapres dari pilpres ke pilpres membuatnya makin error. Disebut error karena Mahfud setelah digembala PDIP jadi cawapres berceloteh problem utama Indonesia karena lemahnya penegakan hukum, tanpa sadar melempar kotoran di wajahnya sendiri. Artinya Mahfud selaku Menko Polhukam terbukti tidak amanah dan gagal total. Tatanan hukum makin hancur dan amburadul. Korupsi tumbuh subur dan sangat banyak terjadi pelanggaran HAM, termasuk KM 50. Artinya sebagai menteri yang bertanggung jawab atas politik dan hukum, ikut merusak kehidupan bernegara. Klaim paling bersih dan pakar hukum hanya omong kosong alias gombalin rakyat banyak. Dalam tragedi berdarah Rempang, ya, watak hipokritnya terlihat sempurna. Mahfud dengan sangat licik meracik, sangat licik meracik diksi bahwa bukan penggusuran tapi pengosongan lahan, jelas melukai hati rakyat. Tak hanya itu, Mahfud juga terkenal getol menyerang kelompok Islam dengan stigma intoleran, radikal dan berbagai sinisme busuknya, seolah dia yang paling Pancasilais dan toleran. Banyak catatan hitam menggarisbawahi bobroknya perilaku Mahfud. Bertopeng anti korupsi, namun skandal 349T disinyalir demi memuluskan kemesraan dengan Megawati agar dapat tiket cawapres. Di ujung jabatannya Mahfud bermain akrobat, memulai tim reformasi hukum, tak jelas apa yang dikerjakan. Terkesan hanya demi menjilat Jokowi agar terlihat sibuk sebagai menteri. Pak Mahfud, berhentilah membual. Kita menyederhanakan saja kan. Bahasa rakyat seperti itu. Iya, ada lagi bro yang mau ditambahkan soal Mahfud MD ini sebelum kita bicara lebih dalam mengenai Anies Mohaimin. Ya? Mungkin sedikit kita harus perkuat ini soal variabel Mahfud ini. Karena pertanyaan abang itu kan sangat dalam. Iya. Menurut saya yang tadi itu menyangkut dengan NU. Saya harus mengatakan begini. Orang-orang yang berada di pemerintahan ini, mereka ini misal Pak Mahfud ini orang nggak bisa diklaim representasi tokoh NU. Karena yang disebut mewakili itu kan ada timbal balik. Dia seorang Menko Polhukam, dia melihat oligarki merampok sumber-sumber kekayaan alam, orang bagi-bagi proyek ratusan triliun. Tidak butuh organisasi besar, tidak butuh apa, mereka hanya kelompok kecil. Tapi di mana Mahfud memperjuangkan perubahan nasib masyarakat NU? Tidak ada. Yang banyak miskin itu kan? Tidak ada. Mestinya kan di atas meja dia melihat uang negara dirampok ratusan triliun. Uang yang dirampok itu milik masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah NU. Mestinya kan dia pukul meja di hadapan Jokowi. Saya tersinggung sebagai tokoh NU. Anda cuma hanya memberikan 1,5 triliun kepada PBNU, itu pun juga lewat susah payah Profesor Said Agil Silat kan, ngotot dulu baru mereka kasih kan. Tetapi kelompok-kelompok lain bisa mengambil, mengeruk sebanyak mungkin untuk kesejahteraan golongan dan pribadinya. Jadi dia masuk ke organisasi negara tidak mampu memperjuangkan terobosan-terobosan yang bisa dibuktikan dia berpihak kepada rasa keadilan. Karena kalau bicara masyarakat yang paling banyak tertindas itu kan warga NU. Sepanjang Pantura di timur Indonesia, di wilayah Sumatera sangat-sangat tertindas. Nah, apa kerja Mahfud MD di dalam lingkar inti kekuasaan Jokowi? Nanti mereka ini sudah mau 5 tahun sekali pemilu, baru dia pakai jaket NU. Kalau misalnya dia NU gadungan, dia bukan tokoh NU yang otentik, yang seperti Gus Dur yang betul dari bawah memperjuangkan kesetaraan. Bagaimana masuk kepada kekuasaan untuk memberikan jalan-jalan yang terbaik bagi relasi NU dan negara itu diperkuat di bidang usaha mikro, di bidang usaha ekonomi dan lain-lain. Mereka ini hanya membawa label NU dalam rangka 5 tahun sekali. Dan saya harus mengatakan bahwa dia tidak punya basis yang kuat. Dia tidak menyumbangkan sesuatu yang konkret buat NU. Hanya nongol saja di acara-acara NU. Ya kan, mestinya kan dia marah organisasi besar ini cuma sekian tahun hanya disumbang oleh pemerintah 1,5 triliun. Saya kalau ketemu Pak Anies, satu waktu misalnya saya tanya di depan publik, Pak Anies, apa yang mau disumbangkan kepada NU? Saya yakin
Anies dan Caimin itu akan mengatakan kalau kami memimpin republik ini, kami akan menarik organisasi NU tidak bekerja pada persoalan ece-ece. Ya minimal 100 triliun kasih buat NU biar mereka punya perbankan yang mandiri, mereka punya usaha UKM, mereka punya jalan-jalan gerakan ekonomi yang bisa membawa harapan potensi NU ini bisa lahir konglomerat yang lebih banyak. Iya kan? Dan harus juga kita jujur mengakui bahwa jangan di Jawa Timur, di Madura saja Pak Mahfud itu tidak punya pengaruh. Dia nggak pengaruh. Nah, topeng kemunafikan yang dipakai oleh Pak Mahfud ini menurut saya, karena saya harus bicara apa adanya, mohon didengar. Buka topeng itu Pak Mahfud. Sudah muak rakyat. Anda terlalu banyak sandiwara. Kasus 349 triliun yang tidak tuntas dan berhenti di atas meja Anda itu sesuatu yang sangat menyakiti rakyat. Ada semacam hubungan dengan calo politik di sana terjadi. Kedua, menyangkut dengan bahasa-bahasa yang tidak berpihak secara sungguh-sungguh kepada korban-korban penggusuran di kasus Rempang. Itu sangat menyiram luka yang dalam bagi rakyat. Ketiga, Anda juga hanya sombong ketika membubarkan ormas Islam. Tapi Anda tidak berani membubarkan kekuatan-kekuatan yang menggerogoti sumber-sumber kekayaan alam. Perusahaan-perusahaan mereka Anda ini dan Anda mengumbar tentang BLBI, kelompok-kelompok preman yang melindungi kekuasaan. Iya. Bersekutu dengan kesepakatan-kesepakatan, dia akan tidak masuk pada wilayah itu. Jadi saya menggunakan satu kata belepotan itu dalam rangka menggambarkan bahwa status klaim PDIP bahwa dia pendekar hukum, dia pakar hukum. Menurut saya sejak dia dipajangkan sebagai calon wakil presiden, semua stigma itu hanya dalam rangka menipu publik saja, kebohongan. Dalam kinerja sebagai Menko Polhukam, Pak Mahfud adalah bagian dari kerusakan dan kehancuran proses penegakan hukum di Indonesia. Oke.